Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bapak Ibnu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang view, bagian toolbars dan pacbrick. Kemudian kita beralih ke data pada bagian form serta penerapannya pada file yang sudah kita gunakan pada beberapa pertemuan yang lalu juga. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan membahas. Jadi kalau teman-teman misalnya membuat data seperti ini kan panjang ya. Nah, kemudian teman-teman ingin print si data ini. Nah, kita bisa lihat preview di sini. Nah, kira-kira nanti kalau di print akan sampai bagaimana dan apa yang terpotong. Begitu. Ini ada nomor-nomornya, PX1, 2, 3, dan seterusnya. Kita kembalikan. Lalu juga teman-teman mungkin kalau memerlukan suatu fungsi tertentu dan tidak ada di sini, mungkin harus cari-cari dulu. Nah, teman-teman bisa edit fungsi yang ada di sini nih. Menu-menu yang ada di sini bisa diedit. Contohnya kita ke view lalu kita ke toolbars. Misalnya teman-teman butuh insert misalnya. Nah, di sini ada menunya. Kemudian mau tambah lagi misalnya align. Kemudian contoh lagi drawing misalnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau tambah misalnya dikasih kotak, bulat atau seterusnya bisa menambahkan toolbar seperti ini. Lalu kemudian teman-teman bisa pindahkan juga seperti ini. Kalau sudah misalnya sudah nggak terpakai nih, bisa di close aja. Atau bisa di sini, ditekan lagi. Ya, seperti itu. Oke, kemudian pada file yang sudah kita gunakan juga ini kan ada banyak data ya. Nah, ini kalau digeser segini, terus kita mau edit, jadinya kanan kiri seperti ini kan. Kita mau ganti nama, kemudian ganti misalnya kotaknya salah gitu. Kita harus begini. Nah, itu tentu sangat merepotkan. Nah, teman-teman bisa gunakan form. Jadi, pilih salah satu data yang ingin dipilih. Tidak perlu blok satu baris seperti ini, cukup pilih salah satu aja, salah satu si selnya. Kemudian teman-teman buka data, lalu beralih ke form. Nah, di sini ada muncul data-data mulai dari data yang 01 ini. 01, kemudian ada nama pelanggan, tipe pelanggan, nama kontak, dan seterusnya. Tapi ini tidak bisa di scroll ya, jadi teman-teman harus memperbesar. Jadi kalau dirasa belum ada semua datanya, nah seperti ini sudah muncul semua. Tidak ada jumlah karakter, nomor telepon, alamat, kode pos, kota, dan seterusnya. Lalu teman-teman kalau mau ganti nih ke 002 tinggal ke next record aja. Next record, next record. Kalau ingin beralih ke baris data yang sebelumnya bisa kembali menggunakan tombol prefer sini. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya ada yang perlu diganti nih. Nah, mungkin tipe pelanggannya grosir nih mau diubah misalnya jadi eceran misal. Nah, untuk mengubahnya teman-teman harus mengklik si new ini. Baru nanti si datanya akan berubah di sini. Tadinya grosir jadi eceran. Kalau tanpa menekan, contoh misalnya kita kembalikan ke grosir. Lalu kita tekan next record. Nah, ini tetap adalah data yang sebelumnya. Jadi fungsi si tombol ini adalah untuk update ya, atau memperbarui data yang sudah kita input di dalam sini. Kemudian kita bisa scroll juga. Kita mau percepat kalau tekan tombol next satu persatu kan lama ya. Kita scroll, kita percepat. Seperti itu.
Kita perbesar lagi. Nah, sampai bawah. Nah, baru ada form kosong. Nah, ini adalah baris paling bawah setelah seluruh data yang sudah kita input atau data yang ada. Kita bisa tambahkan baru misalnya 099 misalnya. Nama Bapak Ibnu. Itu pelanggan YouTube misalnya. Lalu kita klik new. Kita close. Kita cari datanya. Nah, seperti ini ada di paling bawah. Kemudian kita bisa hapus datanya kalau sudah tidak diperlukan. Misalnya si Bapak Ibnu ini kita hapus. Nah, seperti itu. Atau kalau teman-teman mau menambahkan di bagian tengah, misalnya di sini ada yang mau ditambahkan nih. Teman-teman tinggal tambah dulu si barisnya, row, lalu kemudian bisa diisi. Misalnya kita buka lagi. Ini nomor 57 berarti. Cari dulu 57. Nah, setelah 57 berarti. Nah, ini kan kosong. Nah, teman-teman bisa isi. Lalu setelah isi tinggal diklik new aja. Oke, sekian video kali ini, kita akan lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.